Halo lur, balik lagi dan inilah Motorola KR-ZR K1. Agak ribet ya namanya. Untuk selanjutnya kita panggil aja Motorola K1 aja ya. Kita nostalgia lagi lah, flashback ke masa lalu. Buat pecinta Motorola, mari kumpul sini dan simak videonya. Sekedar informasi, brand Motorola berasal dari negara Amerika Serikat ya. Jadi selama ini saya sudah salah mengira kalau brand ini dari negara Eropa. HP ini dirilis tahun 2006. Kalau dihitung-hitung umurnya sudah 18 tahun ya. Dan unit ini kondisinya masih bagus, plus secara fungsional masih lancar. Saya dari dulu belum pernah memiliki HP dari brand satu ini. Ini pun baru pertama kali. Soalnya dulu kalau nggak pakai Sony Ericsson ya Nokia. Pernah sih pakai HP Cina yang modelnya kayak BlackBerry, tapi itu parah banget. Kesan pertama pegang HP ini ternyata solid. Bukan kaleng-kaleng ya. Di bagian depannya ini kelihatannya kaca, sementara back covernya dari metal. Yang lainnya kebanyakan masih plastik sih. Beratnya hanya 102 gram saja. Nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan, jadi pas. Desain HP ini menurut saya cakep. Modelnya clamshell atau umumnya disebut HP lipat ya. Dengan warna cosmic blue, bisa dibilang biru agak gelap lah. Warna kayak gini emang cakep sih, kelihatan elegan. Di bagian depannya ada kamera dan cover screen. Bawahnya ada logo Motorola. Jika flipnya dibuka, kelihatan lebih memanjang ya. Terdapat logo Motorola, layar utama, papan tombol yang desainnya flat, tidak menonjol. Kalau buat ngetik ini asli agak susah. Lebih prefer yang menonjol, macam Nokia atau Sony Ericsson. Namun, justru itulah letak keunikan dari ponsel Motorola. Di sisi kanan ada tombol untuk panggilan suara dan port mini USB. Ini sebagai untuk mengisi daya dan sambungan ke headset ya. Di bagian kiri ada tombol volume dan tombol shortcut Bluetooth. Jadi tinggal klik langsung ke menu Bluetooth. Lebih praktis ya. Di belakangnya ada logo Motorola lagi. Entah kenapa logo ini berasa keren sih. Dan bawahnya terdapat lubang speaker yang pastinya masih mono ya. Layar utamanya berukuran 1,9 inci, 256.000 warna, resolusinya 176 x 220 pixel, kerapatannya hingga 148 ppi. Kualitas dari layar ini terbilang bagus. Warnanya oke, nggak pucat, apalagi kusam. Jadi ya lumayan lah untuk dilihat lama-lama. Sementara ukuran cover screen-nya sekitar 1 inci, 256.000 warna dengan resolusi 96 x 80 pixel. Yang unik dari cover screen ini, apabila kita mengubah wallpaper di layar utama, maka cover screen ini ikut berubah. Jadi tampilannya sama dengan wallpaper tadi. Berbeda dengan ponsel-ponsel lain yang tetap stay meski wallpapernya dirubah. Seperti dari HP-HP Nokia ataupun Sony Ericsson, bahkan BlackBerry kayaknya. Cover screen ini juga bisa untuk menampilkan gambar ketika ingin foto selfie. Untuk menjepret tinggal klik tombol samping yang di bawah volume ini ya. Fitur seperti ini jarang ada di HP zaman dulu. Ini termasuk fitur mewah ya pada zamannya. Tampilan menunya bagus, colorful, ada animasi-animasinya. Zaman dulu kalau nggak HP mahal nggak mungkin bisa seperti ini ya. Kebanyakan masih hitam putih. Punya seperti itu saja udah seneng banget. Kapasitas memori internalnya hanya 20 MB saja. Beruntungnya bisa diekspansi dengan microSD ya. HP zaman dulu memang kebanyakan jarang ada yang mempunyai memori internal besar-besar. Adapun biasanya tidak mendukung slot memori tambahan. Seperti halnya HP-HP lain, ada game bawaannya seperti Sudoku dan Brick Breaker Deluxe. Dua game ini banyak ditemui di HP-HP jadul. Mungkin ini game populer kali ya.
atau bisa jadi karena ukurannya gamenya kecil, jadi nggak boros di memori internal. Di musiknya ada problem kecil sih, seperti saat membuka aplikasi suara terjadi semacam loading. Ini terjadi setiap buka aplikasi suara ya. Beda dengan Sony Ericsson ataupun Nokia, buka tutup aplikasi musik tanpa adanya loading. Mungkin ada saat menambahkan musik baru saja. Entah kenapa HP Motorola seperti ini. Di HP ini juga tidak diberikan pilihan equalizer. Jadi ya apa adanya, tergantung dari kualitas musiknya. Untuk suaranya standar saja ya, cukup lantang, lumayan jernih, sekedar buat musikan masih oke lah. Kameranya hanya beresolusi 2 megapiksel saja, tanpa LED flash atau yang lain. Di settingan kameranya biasa saja, seperti mengatur zoom, kondisi cahaya, exposure, dan tipe teks. Ini basic banget sih. Untuk hasil fotonya kelihatan biasa saja ya, tapi untuk HP yang keluaran 2006 ini sudah lebih dari cukup. Karena kebanyakan HP-HP yang keluaran pada tahun tersebut masih menggunakan resolusi VGA. Halo lur, ini adalah video dari Motorola K1. Dia di 240p ya. Oke. Lumayan buat HP di tahun 2006 ini udah lebih dari cukup. Motorola KR-ZR K1 desainnya cakep, apalagi bagi pencinta HP flip terutama dari brand Motorola pasti suka dengan HP ini. Build quality-nya juga bagus, kokoh, ramping dan keren. Seperti inilah ciri khas dari ponsel-ponsel Motorola. Meski ada problem, namun masih oke lah, tidak terlalu mengganggu. Untuk di koleksi juga bagus. Modelnya berbeda dengan ponsel-ponsel keluaran dari Nokia ataupun Sony Ericsson. Ya semua ada ciri khasnya masing-masing lah. Demikian review Motorola KR-ZR K1 di tahun 2024 ini. Selamat bernostalgia. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.